Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas kasus kecurangan PT Krakatau Steel, salah satu kasus besar yang menjadi sorotan karena melibatkan manipulasi laporan keuangan dan kerugian negara yang sangat besar. Melalui video ini, kami akan mengulas secara singkat kronologi terjadinya kecurangan, faktor penyebab, jenis kecurangan, pihak-pihak yang terlibat, serta dampak yang ditimbulkan. Diharapkan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan menjadi pembelajaran penting tentang integritas dan tata kelola perusahaan. Selamat menyimak. Baik, saya Maulana Rizky Alfasa. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kapan terjadinya kecurangan pada PT Krakatau Steel, khususnya dalam proyek Blast Furnace Complex. Nah, kecurangan pada PT Krakatau Steel terjadi dalam proyek Blast Furnace Complex atau BFC yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Proyek ini dirancang sebagai proyek strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi baja nasional. Namun, dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Indikasi kecurangan mulai terlihat pada periode 2018 hingga 2023. Pada rentang waktu tersebut ditemukan adanya manipulasi laporan keuangan, khususnya dalam pencatatan pendapatan dan arus kas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Manipulasi tersebut dilakukan untuk menampilkan kinerja keuangan perusahaan seolah-olah tetap baik di mata publik dan pemangku kepentingan. Meskipun proyek Blast Furnace belum selesai dan mengalami kegagalan, akibatnya laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi real perusahaan. Baik, selanjutnya saya Sinta Amelia Azahra yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan di perusahaan tersebut. Yang pertama ada ketidakstabilan keuangan dan tekanan untuk mencapai target laba, yaitu kondisi ketika pendapatan tidak mampu memenuhi pengeluaran atau ketika pasar keuangan mengalami guncangan seperti jatuhnya harga aset dan kebangkrutan lembaga keuangan. Disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu manajemen kas buruk, hutang berlebihan, dan perencanaan yang lemah. Faktor eksternalnya yaitu krisis ekonomi dan perubahan pasar. Tekanan untuk mencapai target laba yaitu desakan kuat pada manajemen untuk mencapai laba yang telah ditetapkan, yang seringkali bisa mendorong praktik manajemen laba demi memenuhi target. Tekanan ini bisa berasal dari dalam, yaitu kompensasi manajemen, atau dari luar, yaitu pemegang saham, kreditor, dan pasar. Jika targetnya terlalu sulit, manajemen mungkin tergoda untuk memanipulasi laporan keuangan, seperti meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya secara tidak wajar, demi menunjukkan kinerja yang baik. Yang kedua, ada pengawasan internal yang lemah dan konflik kepentingan antara manajemen dan investor, yaitu kondisi di mana sistem pengendalian suatu organisasi memiliki cacat atau celah sehingga membuatnya rentan terhadap kesalahan atau penipuan. Yang selanjutnya ada konflik antara manajer dan investor, yaitu masalah agensi di mana manajer tidak selalu bertindak sesuai kepentingan investor, seperti dana perusahaan digunakan untuk kepentingan individu atau pribadi, bukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Yang ketiga, ada dorongan untuk menampilkan kinerja keuangan yang baik. Dorongan ini muncul karena perusahaan ingin menarik perhatian para investor, meyakinkan para kreditor, serta meningkatkan nilai dan citra perusahaan di mata publik. Dengan laporan keuangan yang terlihat solid, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka dikelola secara profesional, sehat secara finansial, dan memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan.
Yang keempat yaitu kurangnya kepatuhan terhadap standar akuntansi PSAK nomor 72 dalam pencatatan pendapatan. Kurangnya kepatuhan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja, seperti salah hitung, kurangnya pemahaman dari staf, dan kompleksitas standar itu sendiri. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan dan dapat menimbulkan denda finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Oke, baik, di sini saya Siti Rahayu yang akan menjelaskan jenis kecurangan yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel. Nah, secara garis besar ditemukan dua jenis kecurangan atau manipulasi laporan keuangan yang cukup serius. Yang pertama itu ada earnings manipulation shenanigans atau bisa kita sebut dengan manipulasi laba. Sederhananya, perusahaan mencoba terlihat lebih menguntungkan dari kenyataan aslinya. Nah, di sini ada pencatatan pendapatan terlalu dini pada tahun 2018. Mereka mencatat pemasukan yang seharusnya belum diakui pada saat itu. Tujuannya jelas, agar performa tahun tersebut terlihat bagus. Nah, terus ada menyembunyikan beban dan kerugian periode 2018 hingga 2021. Mereka tidak mencantumkan beban dan kerugian yang seharusnya ada di laporan. Nah, yang kedua yaitu ada cash flow shenanigans atau bisa kita sebut dengan memanipulasi arus kas. Mereka juga mengutak-atik nih laporan aliran uang masuk dan juga uang keluar. Yang pertama yaitu ada menggeser arus kas dari pendanaan kooperasional. Mereka menggeser arus kas dari pendanaan kooperasional ini dilakukan supaya investor melihat bahwa operasional perusahaan sangat sehat dan menghasilkan banyak uang. Nah, yang kedua yaitu ada memanipulasi persediaan dan arus kas operasional. Mereka memanipulasi data persediaan barang untuk mempercantik angka arus kas operasional. Nah, selanjutnya yaitu ada pihak yang terlibat dalam kecurangan. Tentu saja, kecurangan sistematis seperti ini itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran dari pihak-pihak pengambilan keputusan. Berdasarkan temuan, ada 5 tokoh kunci yang terlibat dalam lingkaran kasus ini. Yang pertama itu ada Pajuar Bujang yang merupakan mantan direktur utama di PT Krakatau Steel. Kemudian ada dari anak perusahaan nih, yaitu PT Krakatau Engineering. Terdapat 2 mantan direktur utama yaitu Andi Soko Setiabudi dan juga Bambang Purnomo. Secara teknis di lapangan, keterlibatan juga datang dari Hernanto Wiryo Mijoyo. Beliau memegang posisi krusial sebagai ketua tim proyek Blast Furnace sekaligus general manager di PT KS. Terakhir, ada Muhammad Reza yang saat itu menjabat sebagai project manager di PT Krakatau Engineering. Keterlibatan orang-orang di posisi strategis ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bukan sekedar kesalahan input data, melainkan adanya kebijakan yang keliru dari level manajemen atas. Semua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah dalam proyek PFC ini, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara signifikan sekitar 2,3 triliun dan juga 290 juta USD dalam komponen tertentu. Dengan putusan tetap dijatuhkan penjara selama 5 tahun oleh Pengadilan Tinggi Banten pada September 2023 lalu. Ini saya akan menjelaskan materi tentang kecurangan PT Krakatau Steel. Dan di sini saya akan menjelaskan akibat-akibat dari kecurangan tersebut. Berikut beberapa dampak kecurangan tersebut. Yang pertama, kerugian negara sebesar 6,9 triliun akibat proyek Blast Furnace yang mengkrak dan tidak selesai. Yang kedua, reputasi PT Krakatau Steel menurun, menyebabkan hilangnya kepercayaan investor dan publik. Yang ketiga,
Direktur utama serta pejabat perusahaan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Yang keempat, kinerja keuangan perusahaan terganggu dan kerugian yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Kesimpulannya, kecurangan yang dilakukan PT Krakatau Steel mencakup manipulasi pendapatan dan arus kas antara 2011 sampai 2023. Faktor utama penyebabnya adalah tekanan keuangan, lemahnya pengawasan, dan konflik kepentingan yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan rusaknya reputasi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.